Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Faisal Korni dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas A, akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Al-Qura wal Qiraat. Latar belakang. Penyebab lahirnya Qiraat wal Qiraat adalah bermacam-macamnya bacaan dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat dipahami alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Quraisy atau bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh orang Arab dengan maksud untuk mempermudah mereka dalam memahaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 2. In a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian kiroat, secara etimologis, lafaz kiroat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a ya qura'u kirotan wa Qur'anan yang berarti bacaan. Makna asalnya juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Menurut Ibnu Al-Jazari, kiroat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Menurut Al-Zarqashi, qiraat adalah perbedaan cara melafazkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takfif meringankan, taskil memberatkan, atau yang lainnya. Cara memperoleh qiraat melalui pendengaran atau sima dan nakal dari Nabi oleh para sahabat mengenai bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditiru dan diikuti tabiin dan generasi-generasi sudahnya hingga sekarang. Riwayat diperoleh melalui hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat-sahabatnya. Macam-macam kiroat. Yang pertama dari segi kuantitas, yaitu kiroat sabah. Kiroat sabah adalah kiroat yang disandarkan kepada imam kiroat yang 7. Yang kedua ada kiroat asyaro, yaitu kiroat 7 ditambah 3 ahli kiroat. Yang terakhir ada kiroat arba'ah, yaitu kiroat 10 ditambah 4 imam kiroat. Dari segi kualitas, yang pertama ada kiroat mutawatir, yaitu kiroat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanatnya tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua ada kiroat masyur, yaitu kiroat yang memiliki sanad yang syahid tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir. Yang ketiga ada kiroat ahad, yaitu kiroat yang memiliki sanad sahih tapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang terakhir ada kiroat syadz, yaitu kiroat yang sanadnya tidak syahih. Sejarah perkembangan kiroat. Kiroat pada zaman Rasul SAW itu bersumber dari malaikat Jibril dan sebagian sahabat berperan sebagai mu'alim kiroat dengan perintah Rasul SAW atau dengan pengakuan Rasul SAW. Kiroat pada zaman sahabat, sebagian sahabat dan tabiin belajar ilmu kiroah dari imam-imam kiroah dari kalangan sahabat. Yang ketiga ada kiroat pada zaman tabiin dan tabiin, yaitu orang-orang Islam dari berbagai daerah mulai mendatangi para kuroa untuk menerima kiroat secara langsung. Kiroat pada zaman penulisan, orang yang pertama menamakan kiroat sabah adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Mujahid. Yang terakhir, kiroat pada zaman sekarang. Ilmu-ilmu yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat muslim di dunia Islam, di mana peminatnya sangat sedikit,
dan orang yang mempelajarinya sangat terbatas. Tapi pada zaman sekarang, ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu qiraat mulai diminati oleh para ilmuwan muslimin. Tingkat-tingkat qiraat. Yang pertama ada mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang kedua ada masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak juga. Akan tetapi sanadnya tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga ada ahad, yaitu yang tidak mencapai derajat masyhur. Yang ketiga ada ya, yang keempat ada syaz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak syai. Yang kelima ada ma'udu, yaitu qiraat yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Yang terakhir ada mudraj, yang qiraat yang disisipkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran. Eh, Pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasalunaka 'anil ma'idzi qullahu wa adan fatazilu nisha'a fi ma'idin wala taqrabuhuna hatta yata'un Faiza ta'arana fatuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Eh, Ayat di atas adalah larangan Allah terhadap suami untuk berhubungan dengan istrinya yang sementara haid. Dalam ayat tersebut terdapat perbedaan bacaan pada lafaz yathurna dengan bacaan takfif yakni disukun huruf to, hama, huruf ha, hamzah dan al-kisai membacanya yatharna bertasdid huruf to dan ha serta menasbahkan kedua huruf tersebut. Sedangkan Ibnu Katsir Nafi Abu Amr menurut riwayat Hafsah membacanya seperti yang tertulis dalam teks tersebut. Eh, Berdasarkan kiroat yataharna berarti amat suci, maka seseorang suami boleh melakukan hubungan dengan istrinya ketika berhenti haid dan telah mandi. Tentu saja penafsiran seperti itu diakui oleh Quraisy Hab sebagai yang lebih baik dan memang lebih suci. Sedangkan kiroat yathurna membolehkan seorang suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya ketika berhenti haid walaupun belum mandi. Hikmah beragamnya kiroat yang syai, yang pertama adanya beragam kiroat dapat memperkokoh kesatuan umat Islam karena dengan diturunkannya Al-Quran yang mengandung variasi bacaan tentunya akan sesuai dengan kemampuan mereka sehingga setiap kelompok umat Islam tidak saling mengklaim Al-Quran adalah milik kelompok tertentu saja. Perbedaan kiroat merupakan keringanan dan kemudahan bagi umat Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran terutama dari aspek lugawinya, karena dengan adanya berbagai macam kiroat dapat menggantikan kedudukan ayat-ayat yang bisa menjadi banyak jika tidak dipadatkan dalam kiroat. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, merupakan kemuliaan dan keutamaan umat Muhammad SAW atas umat-umat terdahulunya, karena bisa jadi kitab-kitab terdahulu turun hanya dengan satu segi dan dalam satu kira saja, berbeda dengan Al-Quran yang turun dalam Sabtu Ar-Ruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.